Ini kita lanjut belajarnya. Kita akan belajar data manipulation language. Jadi sebelumnya kita sudah belajar data definition language. Kita buat database, kita buat tabel, atau mau mengubah tabel atau menghapus gitu ya. Itu kan menggunakan data definition language. Nah, sekarang kita belajarnya data manipulation language. Data manipulation language itu yang mana? Data manipulation language itu nanti perintah SQL yang kita gunakan untuk nambah data, mengupdate data, menghapus data, atau mau menampilkan atau mencari data gitu ya. Oke, untuk praktikumnya kalian bisa menggunakan database yang sebelumnya, database toko itu yang ada di modul berapa ya? Modul 2, pertemuan 4 sama 5. Nah, yang di sini berhubung database-nya hilang, saya buat yang baru aja, sambil nanti kalian bisa mengingat kembali perintah yang digunakan untuk membuat database dan lain-lain. Create database toko. Oke, sudah database toko. Di dalamnya ada tabel barang. Oke, buat create table barang. Itu ada ID barang. Ini ada di modul halaman 22. Varchar 50 not null. Kemudian ada nama barang. Not null. Kemudian ada tanggal terima. Tanggal terima itu date time. Not null. Ada stok barang. int default 0. Berarti nanti kalau nilai berarti di sini ID barang, nama barang, tanggal terima itu harus ada. Stok barang boleh nggak ada. Tapi kalau nggak ada, nanti dia diisi nilai 0. Maksudnya gimana? Ntar kita coba ya. Kemudian ada primary key-nya itu adalah ID barang. Berarti di dalam tabel barang itu nanti tidak boleh ada beberapa baris yang ID-nya sama. ID-nya harus beda semua. Gitu. Oke, jalanin. Udah, kita sudah buat tabel barang. Tabel pembelian nanti aja. Kita langsung masuk materi hari ini. Materi hari ini itu adalah data manipulation language, disingkat DML. Apa yang bisa kita lakukan dengan DML? Bisa menambah data, bisa mengambil data atau menampilkan, bisa mengubah data atau bisa menghapus data. Oke, pertama, hari ini kita belajarnya menambah sama mengambil aja. Untuk mengupdate dan menghapus itu bisa minggu depan. Untuk menambah data itu perintahnya adalah insert. Insert. Oke, di dalam satu database itu bisa jadi ada beberapa tabel. Masukin datanya ke tabel yang mana? Nah, berarti kita harus nentuin tabelnya apa. Insert into, kemudian nama tabelnya. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan kolom-kolomnya. Bisa juga enggak. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya mulai dengan yang tidak. Jadi insert into barang itu adalah nama tabelnya. Saya enggak sebutin kolom-kolomnya. Kalau enggak nyebutin kolomnya berarti langsung value ada S-nya. Jangan lupa.
values. Nah, kemudian di sini kita tentukan nilai-nilainya. Tadi, nih yang di atas ini, waduh, tak expand dulu. Nah, urutan kolomnya adalah yang pertama ID barang. Berarti di sini nilainya itu adalah ID barang. Kalau dia varchar, pakai tanda petik. Kalau nggak varchar, pakai tanda petik juga nggak apa-apa. Jadi amannya pakai aja tanda petik. Kodenya BRG 01. Nah, ini adalah kode barangnya, ID barangnya, sorry. Setelah ID barang itu ada nama barang. Setelah nama barang ada tanggal terima. Waduh, tanggal terima. Pakai petik ya. Untuk tanggal, nah di sini dia pakainya date time. Tanggal, waktu. Untuk tanggal dia dimulai dari tahun, kemudian dash, tanda strip gitu, bulan, strip, tanggal, spasi, jamnya, menitnya. Misalnya, udah itu aja, detiknya nggak usah. Nah, kemudian setelah tanggal barang itu ada stok barang. Stoknya berapa? Oh, pakai petik juga nggak apa-apa. INT nggak pakai petik boleh, pakai petik juga boleh. Nah, dah. Jadi kalau kalian tidak mendefinisikan kolom-kolomnya di sini, maka di dalam values itu nanti ada berapa kolom di dalam tabel. Waktu kalian mendefinisikan tabelnya, kolomnya juga harus ada segitu. Urutannya juga harus sesuai. Nah, ini yang pertama itu adalah ID barang. Nih. Yang kedua itu adalah nama barang. Nih. Setelah itu ada tanggal terima. Ini. Setelah itu ada stok barang. Boleh kurang? Nggak boleh. Harus sama. Lebih juga nggak boleh. Jadi di sini kolomnya ada berapa, nilainya juga harus ada segitu. Itu ya. Jalanin. Oke, kalau berhasil dijalanin tampilannya nih. 1 row inserted. Berarti sudah dimasukin nih. Terus yang kedua. Tadi kan saya tidak mendefinisikan kolomnya. Gimana kalau saya mendefinisikan kolomnya? Perintahnya insert into tabelnya apa? Tabel barang. Nah, di sini saya definisikan kolom-kolomnya. Ada ID barang, ada tanggal terima, ada nama barang. Loh, kok nggak sama? Sengaja. Terus stok barang apa kabar? Ya udah lupa, biarin aja. Values kurung. Nah, kalau kalian mendefinisikan kolomnya di sini, berarti urutannya dan jumlahnya sesuai dengan kolom yang Anda definisikan di sini. Berarti di dalam values itu nilainya cuma ada 3. Kenapa ada 3? Ya karena di sini kita menyebutkan 3 kolom. Kalau di sini saya sebutin 4, berarti di sini nilainya ada 4. Kalau di sini ada 5, nggak mungkin, kolomnya ada 4 doang. Nah, di sini sekarang kita sebutin nilainya. Untuk nilainya, yang pertama itu adalah ID barang. Yang kedua itu adalah bukan nama barang, tapi disesuaikan dengan yang ada di sini, tanggal terima. Jadi di sini ID barang, setelah ID barang itu ada tanggal terima, maka di sini untuk values-nya ID barang dulu, setelah itu ada tanggal terimanya. Udah, saya nggak definisiin jamnya, nggak apa-apa. Berarti nanti jamnya, menitnya, detiknya itu 000000 gitu. Nah, yang ketiga itu adalah nama barang. Oke, sudah. Kontrol Enter. Nah, nih. ID barang, tanggal terima, nama barang, values. Nah, sesuai dengan query-nya, satu baris dijalankan berhasil. Berarti di dalam tabel ini ada 2 buah nilai.
Yang ketiga. Yang ketiga, jadi tadi kita masukin tidak menyebutkan kolomnya. Yang kedua kita nyebutin kolomnya. Nah yang berikutnya variasinya lagi. Expand dulu yang ini. Wah, kepotong. Ya udahlah. WeQuery. Edit. Nah, ini dia. Ini ya. ID barang, tanggal terima, nama barang. Nah, ini kan dia masukinnya cuma satu buah data. Terus kalau misalnya mau masukin banyak data gimana? Ya diulang aja lagi. Tapi capek guys. Bisa kita menyebutkan banyak data sekaligus. Mau pakai kolom boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah yang berbeda ada di bagian sini. Kita bedain dulu biar nggak sama. Karena BRG02 sudah ada. Nanti kena di primary key. 2015 0308 0308. Nama barangnya itu HTC. Nah, ini kan dia masukinnya cuma satu data. Nah, kalau mau masukin lebih dari satu data gimana? Ya ini aja pakai koma, kemudian tanda kurung lagi. BRG04. Oh, tanda petiknya belum. BRG04. Kemudian itu adalah tanggal terimanya 2015-03-10. Kemudian untuk nama produknya itu adalah Microsoft. Nah, ini berarti dia masukin datanya nggak satu, ada dua. BRG03 dan BRG04. Oh iya, ini tanda koma. Wah. Nah, dah. Berarti ini dia masukin dua data. Kalau mau masukin tiga data gimana ya? Tinggal di koma lagi aja, tanda kurung. Kemudian untuk ID barangnya BRG05. Kemudian tanggalnya itu 2015 bulan 3 tanggal 17. Kemudian nama barangnya itu adalah 15. Ya, biar sama sama modul ya. Nama barangnya itu adalah Motorola. Dah, berarti kalau gini saya masukinnya 1, 2, 3. Tadi masukin satu barang yang BRG01 Sony, terus masukin satu barang lagi BRG02, itu adalah Samsung. Nah, berikutnya saya nambahin 3 data sekaligus ke dalam tabel barang. Ctrl Enter. Oke. Kalau kita jalanin, kita cek. Nah, sekarang bukan satu row lagi yang diinserted, tapi 3 row inserted. Berarti sekarang datanya itu ada 5. Gitu. Nah, itu perintah untuk masukin datanya. Kemudian perintah untuk nampilin datanya itu gimana? Untuk nampilinnya, perintahnya itu adalah select. Select, kemudian setelah select, Anda sebutin kolom-kolom yang mau diambil datanya. Kolomnya, misalnya saya select ID barang. Terus dari tabel apa? Nah, itu from, kemudian nama tabelnya itu adalah barang. Udah gini aja, Ctrl Enter. Hasilnya mana? Di atas guys. Nah, naik. Nah, nih. Yang tampil itu adalah ID barang. Kenapa? Karena yang diselect cuma ID barang tok. Kalau mau lebih gimana? Select ID barang, nama barang. Nah, cek hasilnya. Nih, ID barang sama nama barang. Terus kalau mau nampilin
Semua kolom gimana? Ya kalau misalnya mau nambahin ada lagi misalnya nambahin stok barang ya berarti di sini koma stok barang. Terus kalau mau nampilin semua gimana? Iya masukin semua kolomnya. Terus kalau kolomnya ada 100 ya tulis 100-100-nya. Derita lo guys. Tapi nggak ada cara singkatnya. Kalau Anda mau nampilin semua kolom berarti select-nya kalian tidak perlu menyebutkan nama kolomnya, tapi di sini pakai select bintang. Kalau select bintang itu artinya yang diselect itu adalah semua kolom, gitu ya. Nih. Jadi nanti kalau kolomnya ada 100 ya di sini akan tampil 100 buah kolom gitu. Nah, itu udah select. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini semua datanya muncul. Ini dari data yang pertama yang saya masukin ada 1 Sony, itu yang tidak menyebutkan kolom. Yang kedua nyebutin kolom tapi datanya 1. Nah, yang berikutnya 3, 4, 5 itu yang langsung masukin 3 buah data. Berarti datanya sudah tampil semua. Nah, gimana kalau misalnya saya ingin menampilkan data-data yang memenuhi kriteria tertentu? Gimana caranya untuk menampilkan data-data yang menampilkan kriteria tertentu? Tak naikin dulu ya. Nah, select, ya select kemudian kolomnya terserah kalian. Saya pakai select bintang saja, kolom barang. Kemudian saya ingin menampilkan kondisi tertentu. Kondisinya itu adalah misalnya yang stoknya itu 0. Where, nah setelah where itu di sini kita sebutin kondisinya, kolomnya stok sama dengan 0. Kita jalanin. Oh, apa yang salah? Ya iyalah salah guys. Edit. Kesalahannya itu adalah emang ada kolom stok. Nggak ada kolom stok. Error dia. Yang ada itu adalah stok barang. Enter. Salah lagi. Select bintang. Oh, where-nya nggak ada. Select bintang from barang. Untuk kondisinya pakai where. Nah, kemudian baru kondisinya. Select bintang from. Pencet. Select bintang from barang. Tampilkan semua kolom. Where stok barang sama dengan 0. Tampilin yang stok barangnya 0. Kalau stok barangnya tidak 0, nggak usah ditampilin. Jalanin. Nih. BRG 02, stok barangnya 0. BRG 03, stok barangnya 0. BRG 04, stok barang 0. BRG 05, stok barangnya itu 0. Terus kalau kondisinya ada lebih dari 1 gimana? Ya, tampilin yang stok barangnya 0. Saya bisa menggunakan AND, berarti kedua kondisi harus terpenuhi. Saya bisa menggunakan OR, berarti salah satu kondisi terpenuhi. Oke lah, misalnya contoh. Stack bintang, from barang where stok barang sama dengan 0, OR stok barang sama dengan 2. Berarti kalau nanti ada barang stok barangnya 0, ya masuk, ditampilin. Kalau ada barang stoknya 1, nggak ditampilin. Terus kemudian ada barang lain lagi stoknya 2, ditampilin. Karena di situ kita menggunakan penghubungnya itu adalah OR. Kalau misalnya AND, maka keduanya harus terpenuhi. Contoh. Nah ini. Select bintang from barang, tampilin semua kolom. Dari tabel barang, di mana where stok barang 0. Nah, cari yang stoknya 0.
N ID barang sama dengan BRG03. Berarti kalau ID barangnya bukan BRG03, walaupun stoknya 0, dia nggak ditampilin. Gitu ya. Kalau Anda cek, nih, hasilnya cuma 1 nih. ID barangnya BRG03 dan stoknya 1. 0, sorry, 0. Gimana kalau ini saya ganti? Edit. And ID barang BRG01. Jalanin. Nah, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena yang ID-nya BRG01 itu stoknya ada 1. Berarti kondisinya tidak terpenuhi. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Silahkan kalian coba. Oh, masih ada. Sorry banget. Ternyata yang di modul masih ada. Biar saya nggak salah, biar nggak dijewer nih. Tambahin lagi 2 perintah. Masih select. Kalau ini sama dengan, nilainya cuma bisa 1 ya. ID barang sama dengan apa? 1. Nah, kalau misalnya ada beberapa nilai gimana? Bisa pakai OR itu tadi boleh, atau bisa menggunakan in. In, kemudian tanda kurung. Nah, di sini disebutin ID-ID-nya. Pemisahnya tanda koma. Jadi, kalau nanti ada barang ID-nya BRG01, dia masuk. Kalau ada barang ID-nya BRG03, dia masuk. Kalau ada barang ID-nya BRG05, itu juga masuk. Berarti 1 boleh, BRG01 boleh, BRG03 bisa, BRG05 juga bisa. Nah, ini hasilnya. BRG01, BRG03, atau BRG05. Itu ya. Terus yang terakhir, nah, di sini saya bisa menggunakan like. Nah, select bintang form barang, berarti tampilkan semua kolom, where ID barang. Nah, ID barangnya yang dicek, kolom yang lain lupakan, yang dicek hanya ID barang, itu like. Like, kemudian waduh, apa ini? Like persen O persen. Artinya di sini like, nah dia memuat O, di depannya terserah ada apa aja, di belakangnya ada apa aja boleh, tapi di tengah-tengah itu ada O. Terus kalau di tengah boleh, di depan boleh, di belakang juga boleh kalau ini, karena diapit oleh tanda persen. Lihat aja hasilnya dulu. Oh, ya jelas nggak ada, salah guys. Bukan ID barang mana ada. ID barang BRG0, ya jelas nggak memenuhi semua. Maksud saya nama. Select bintang form, di mana nama barang, cek nama barang. Apakah nama barangnya memuat O? Nah, ini O, depannya bebas, belakangnya bebas, tapi ada O-nya. Ini ada O, depannya bebas, belakangnya bebas, berarti masuk juga. Ini ada O sama, depan belakang bebas. Gitu. Kemudian ganti lagi. Dia, nah saya buat kayak gini, bintang, kok bintang? Persen O. Artinya, cari semua yang nama barangnya diakhiri dengan O. Jadi di depannya bebas, terserah karakter apa saja dan berapa saja, yang penting belakangnya O. Hasilnya nggak ada.
Bagaimana kalau diakhiri belakangnya A? Itu ada. A. Nah, tuh. Motorola. Atau misalnya saya cari yang depannya itu M. Depannya M, belakangnya terserah. Nah, nih. Perhatikan nama barang, depannya pasti M, belakangnya terserah. Oke guys, gitu dulu untuk minggu ini. Untuk tugasnya, silahkan Anda kerjakan tugasnya itu ada di halaman 31. Itu Anda kerjakan. Iya, ceritanya sih soal nomor 1 dan nomor 2, tapi kan perintahnya sama. Anda diminta untuk memasukkan data. Ya silahkan Anda masukkan data seperti yang ada di modul halaman 31. Terus jangan lupa nanti seperti biasa yang dikirim itu adalah formatnya PDF, kemudian jalankan query, ada query-nya. Setiap kali Anda menjalankan query, saya minta screenshot. Jadi biar nanti kelihatan gitu. Nah, ini nih. Kelihatan dia itu Anda sudah berhasil memasukkan data. Dan supaya datanya kelihatan, nah saya minta tolong datanya ditampilin. Jadi ada tambahan lagi dikit. Saya minta tolong ke Anda untuk menampilkan datanya. Untuk deadline, nah itu nanti silakan lihat di Classroom deadline-nya kapan. Saya kira segitu dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan Anda masukkan ke dalam komentar. Terima kasih.